Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran apa sebenarnya yang ada di dalam madu yang biasa kita makan itu? Hari ini kita bakal bongkar tuntas, dan aku jamin jawabannya itu jauh lebih liar dari yang pernah kamu bayangkan. Yap, ceritanya itu jauh lebih aneh, tapi sekaligus jauh lebih keren dari yang kita semua kira. Jadi, siap-siap ya, kita bakal menyelam ke dunia produksi madu yang, ya, sedikit ajaib tapi super keren. Oke, kita mulai dari bagian pertama yang aku sebut pencurian nektar besar-besaran. Seru kan namanya? Nah, ini semua tuh dimulai dari misi seekor lebah pekerja yang super sibuk. Coba deh bayangin, untuk satu kali jalan aja, seekor lebah itu harus mampir ke lebih dari 1.000 bunga. 1.000! Itu cuma buat ngisi satu kantong spesial yang ada di perutnya. Dan ini bukan sembarang perut loh, namanya itu perut madu. Ini tuh kayak kantong terpisah yang khusus buat bawa nektar. Dan kapasitasnya gila banget, bisa nampung nektar seberat tubuh lebah itu sendiri. Dan yang lebih keren lagi, proses pembuatan madu itu udah dimulai saat itu juga. Enzim-enzim di perutnya langsung kerja mengubah nektar itu pas dia terbang pulang. Nah, kalau kamu pikir proses ngumpulin nektar itu udah aneh, tunggu dulu. Karena bagian paling gilanya justru terjadi di dalam sarang. Disinilah resep aneh sesungguhnya dimulai. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya nektar yang tadinya cair banget bisa berubah jadi madu yang kental dan lengket yang kita kenal? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kalian duga. Siap-siap ya, karena ini bagian yang agak gimana gitu. Prosesnya itu pada dasarnya adalah rantai muntah-muntahan. Jadi, lebah pencari bakal memuntahkan nektar ke mulut lebah pekerja lain, terus dioper lagi dan lagi. Kenapa? Karena setiap kali berpindah mulut, enzim pencernaannya jadi makin banyak. Aneh banget, jenius, nggak diragukan lagi. Oke, jadi gini nih alur kerjanya, kayak di pabrik. Pertama, nektar yang udah kaya enzim itu dioper dari mulut ke mulut. Kedua, setelah cukup, nektarnya disimpan di sel-sel sarang lebah. Ketiga, para lebah rame-rame ngepakin sayapnya. Ini tuh buat ngilangin kandungan airnya, biar jadi kental. Kayak kipas angin alami raksasa gitu. Dan terakhir, kalau udah pas, selnya ditutup pakai lilin lebah biar madunya matang sempurna. Gila ya kerja timnya. Dan hasilnya, itulah kenapa madu yang kita punya di rumah bisa awet banget. Proses tadi bikin kadar airnya super rendah dan sifatnya jadi asam. Lingkungan kayak gini tuh bikin bakteri dan jamur nggak bisa hidup. Bukti paling ekstrim, para arkeolog pernah nemuin madu di makam Mesir kuno yang usianya ribuan tahun. Dan coba tebak, masih aman buat dimakan. Oke, kita udah tahu gimana madunya dibuat. Tapi, gimana cara para lebah ini berkoordinasi? Gimana mereka ngasih tahu temennya lokasi bunga-bunga terbaik? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang super canggih. Kita akan memecahkan kode tarian goyang mereka. Betul, mereka nggak pakai aplikasi peta, mereka pakai tarian. Simpelnya ada dua jenis. Kalau makanannya dekat, mereka pakai tarian lingkaran. Yang artinya, woi ada makanan enak di dekat sini. Tapi kalau jauh, mereka pakai tarian goyang yang lebih rumit. Yang pesannya kayak, dengerin semua, ada sumber makanan top, tapi jauh, ini GPS-nya. Oke, tapi gimana caranya sebuah tarian bisa ngasih arah yang presisi banget? Ini dia bagian yang bikin aku melongo. Jadi, tarian goyang ini punya kode rahasia. Pertama, sudut tariannya itu nunjukin arah terbang yang harus diambil, patokannya itu posisi matahari. Kedua, lamanya dia goyang-goyang itu ngasih tahu seberapa jauh jaraknya. Makin lama, makin jauh. Dan terakhir, semangat goyangannya. Makin heboh tariannya berarti kualitas nektarnya makin bagus. Benar-benar sistem navigasi yang luar biasa kan? Sekarang, yuk kita zoom out sedikit. Di balik semua proses yang luar biasa ini, ada sistem sosial yang super kaku dan terorganisasi. Kita akan intip di dalam masyarakat lebah yang ternyata rumit banget. Jadi, di dalam satu sarang itu populasinya dibagi jadi 3 jabatan. Sekitar 90% itu adalah lebah pekerja betina yang ngerjain semuanya. Terus ada sekitar 9% lebah jantan, dan di puncak piramida cuma ada 1%, yaitu sang ratu. Dan di balik semua ini ada sisi gelapnya. Percaya atau enggak, tugas pertama seorang ratu lebah yang baru menetas adalah mencari dan membunuh semua calon ratu lainnya, yang notabene adalah saudari-saudarinya sendiri. Beneran, cuma boleh ada satu. Ini kayak Game of Thrones versi serangga.
Terus, apa sih yang nentuin seekor larva betina bakal jadi pekerja atau jadi ratu? Jawabannya ada di menu makanan mereka. Calon ratu itu dikasih makan makanan super, namanya Royal Jelly, seumur hidupnya. Sementara calon pekerja cuma dapat Royal Jelly beberapa hari aja, abis itu makanannya diganti jadi roti lebah. Jadi diet mereka benar-benar menentukan takdir mereka. Oh, dan ada satu fakta genetika lagi yang aneh banget. Para lebah jantan alias drones ini, mereka lahir dari telur yang nggak dibuahi. Artinya mereka tuh secara teknis nggak punya ayah, cuma punya ibu. Kromosomnya pun cuma satu set. Unik banget kan? Oke, setelah semua fakta gila tadi, mari kita tarik kesimpulannya. Intinya, setiap tetes madu yang kita nikmati itu adalah sebuah kesepakatan manis yang didapat dari kerja keras dengan skala yang, ya, susah dibayangin. Nih, aku kasih satu angka biar kebayang. Untuk menghasilkan sekitar 0,5 kilogram madu aja, satu koloni lebah itu harus mengunjungi 8 juta bunga. 8 juta bunga. Gila kan? Jadi, mari kita rangkum perjalanan 0,5 kilo madu ini ya. Dimulai dari puluhan ribu lebah yang dikerahkan, terus mereka bareng-bareng mengunjungi sampai 8 juta bunga. Dan total jarak terbang mereka semua kalau digabungin itu setara dengan lebih dari 3 kali keliling bumi. Semua kerja keras itu buat satu botol madu yang ada di dapur kita. Gimana? Keren banget kan? Jadi, lain kali kamu nuang sesendok madu ke teh atau roti kamu, coba deh ingat semua proses ini. Dijamin, rasanya jadi lebih berharga kan? Oke deh, kalau kamu suka penjelasan kayak gini, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman-teman kamu, dan yang paling penting subscribe biar nggak ketinggalan. Coba tulis di kolom komentar, fakta mana sih yang paling bikin kamu kaget. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Dah!